Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sabarataan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur bersama di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Dan insya Allah ini sudah jalan hari ke-13 di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Kemudian juga di waktu yang mulia, ba'da zuhur. Dan insya Allah mendengarkan sedikit berbagi ilmu lah. Ulun bukan orang yang pemintarnya di sini, pak alimnya di sini, tapi memang sebagai dokter spesialis bedah saraf ada sedikit kekhususan lah daripada kawan-kawan yang lain. Mungkin namun ba'aliman tak alim-alim ustadz di sini pang ulun. Jadi kita coba menghubungkan aja antara kemarin diberikan materi antara puasa dengan lawan otak, apa sih hubungannya. Izinkan ulun memulai. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin hadirin sabarataan sudah hafal benar lawan ayat ini, Al-Baqarah 183. Bila hendak puasaan sama kayak iklan marjan sudah berhamburan di mana-mana. Yang artinya ayat ini, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini dari ayat ini sendiri ulun hendak membedah sedikit. Mungkin sama tadi bukan ahlinya juga. Tapi di sini disebutkan bahwa kita berpuasa itu sebagai orang bertakwa, kayak orang yang terdahulu. Berarti kada cuma Islam aja, kada cuma agama Nabi Muhammad aja yang dibawa Nabi Muhammad yang berpuasa. Ternyata setelah ditelisik ke belakang, ternyata ulun melihat riwayat mulai Nabi Adam sudah ada puasa. Itu yang dari kita Islam lah. Nabi Adam itu ada di puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa yang 3 hari dalam sebulan. Kemudian dilanjutkan setelah Nabi Adam itu ada Nabi Nuh. Nabi Nuh ada beberapa riwayat menyebutkan sama kayak Nabi Adam, puasanya Ayyamul Bid. Sama juga puasa orang-orang terdahulu juga berarti. Kemudian ada juga riwayat menyebutkan setelah banjir besar di kapal Nabi Nuh tuh puasa setahun penuh. Ada juga yang menyebutkan riwayat seperti itu dan hanya berbuka ketika hari raya. Nah itu riwayat lainnya. Kemudian ada juga ulun mencatat di sini puasa Nabi Musa. Nabi Musa ada juga puasa, yaitu puasa 40 hari ketika beliau menerima wahyu. Selain Nabi Musa ada lagi mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin ada yang mengamalkan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud pun ada puasa sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa. Itu salah satu puasa yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita melihat bahwa puasa ternyata ada cuma umat Nabi Muhammad aja nih. Sabarataan umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada puasanya juga. Nah, selain di agama Islam pun kalau kita melihat secara universal, secara keilmuan, ternyata kada cuma Islam aja yang puasa. Di agama lain pun ada ngarannya agama Samawi. Samawi itu kan agama yang tentang Tuhan, tentang Allah. Jadi ada yang bukan Islam, Kristen yang langsung bersambung ke Tuhan. Itu ada puasanya. Kemudian ada agama lain kayak agama-agama kepercayaan itu pun ada puasanya juga. Belum lagi yang kejawen puasa mutih, puasa apa berataan tuh ada sekalinya puasanya. Kita sholat, kita khusus sholat aja di Islam kada ada, di Kristen sholat kada ada. Tapi kalau puasa ternyata semua agama ada. Jadi apa rahasia di balik puasa itu? Nah ini yang mungkin perlu kita bahas sedikit demi sedikit. Mungkin beberapa pemateri sebelumnya, terutama ulun melihat di review di YouTube semalam di YouTube-nya RSHD,
banyak sudah dokter-dokter, ada dokter Nanda, ada dokter Gigi Faisal yang mengisi tentang keutamaan puasa, menyinggung puasa ini sendiri. Sebenarnya prinsip puasa itu kayak pegerang. Puasa itu berarti kada makan, kada minum. Secara badaniah lah kita ulun bapandir sebagai dokter nih, bukan sebagai ustadz. Amun yang ustadz ya menahan hawa nafsu dan segala macam mungkin puasanya. Tapi secara ilmu badaniahnya berarti kada memasukkan makanan dan minuman ke dalam rongga badan selama waktu yang telah ditentukan. Di mana dalam Islam ditentukannya adalah waktunya dari subuh sampai maghrib, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Di beberapa yang lagi tren sekarang, mungkin anak-anak muda juga, mohon maaf bapak-bapak yang agak berumur sedikit lah, tak kurang update sedikit. Jadi ada puasa ngarannya intermittent fasting. Kalau orang anak gaul itu menyambatnya intermittent fasting itu artinya bubuhan yang non Islam itu berpuasa juga, tapi nya kada makan 12 jam kayak apa caranya. Jadi diputarnya bubuhan orang luar negeri itu diputarnya amun kita dari subuh sampai maghrib 12 jam lebih. Itu sudah baik, itu sudah masuk dalam kategori karena yang sehat, puasa yang sehat. Amun di luar negeri orang belainnya mahitungnya mulai malam, kadang mulai kamarian, mulai jam 4 takutnya bukan abire segala macam tenang ininya. Mulai jam 4 jangan ada makan sampai subuh, jadinya guring aja gawian kada beribadah itu. Tapi prinsipnya sama, ternyata bahwa di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa itu tuh berguna dan itu dibuktikan langsung oleh yang bahkan orang-orang yang kada muslim sekalipun bahwa itu tuh sehat. Nah itu kuncinya pertama. Jadi ada batasan waktu yaitu 12 sampai 14 jam yang paling sehat untuk berpuasa itu. Dimana puasa itu menurunkan kadar gula dalam darah. Nah mungkin ada yang keluarganya kencing manis segala macam, itu kan tinggi gula darah. Gula darah artinya gula di dalam awak ada kota pakai. Dengan berpuasa itu insya Allah gulanya akan semakin turun yang di dalam darah. Itu pertama dahulu, proses pertama nih. Habis itu proses kedua, bila udah habis benar gula dalam darah, apa yang dilakukan? Awak mengambil gula dari hati lawan dari lemak. Nah, jadi kadar dari makanan lagi habis sudah bahan bakar pertamaknya habis sudah, jadi bergantilah ke pertalite walaupun pertamaknya di O+ ya kalau jadi akhirnya ketika gula itu kita kada memakai yang gula dari makanan, tetapi kita memakai gula yang di dalam awak kita, itu ada proses pembakaran di situ. Iya, yang orang-orang bakurus nih, orang-orang yang diet mungkin yang fitness segala macam itu memakai gula yang ada di dalam di otot dan di lemak. Nah, sehingga proses pemecahan lemak ini yang memberikan efek baik terutama di seluruh tubuh lawan terutama otak pada umumnya. Nih ulun bedah saraf ini kan gawiannya ya tetamu orang stroke, tetamu orang kecelakaan, orang yang pecah-pecah kepala. Itu sebagian ada yang ulun bilang kesembuhannya itu ada yang tersisa ada 100%. Ibarat sudah kena stroke mungkin pian melihat ada yang letangan atau betis lamah kah atau bepandir asa ngalih kah. Ternyata dengan puasa itu baik, cenderung baik. Karena apa? Karena tadi gula yang diambil daripada lemak itu memecah, pecahannya itu supaya nyaman hajulun mbak ininya, pecahannya itu yang akan menjadi obat gesan awak kita. Nah jadi apa aja fungsinya? Yang pertama mengurangi risiko kerusakan otak. Yang tadi ulun bilang, jadinya memecah dapat zat yang pecahan dari lemak itu. Pecahan lemak itulah yang melindungi saraf-saraf kita semua. Saraf ini ada di kepala, ada di betis, ada di tangan, yang rancak kasamutan pun itu ngarannya di saraf juga. Nah itu mempercepat, mengurangi risiko kerusakan otak. Artinya orang-orang yang berisiko stroke itu lebih sedikit amun pian puasa. Ini ulun gin kada, tapi ini kada mengamalkan puasanya tapi apa kawanya ya kalau lah. Jadi dibandingkan dengan orang yang kada puasa lawan orang yang puasa, risiko terkena stroke itu lebih besar orang yang kada puasa. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua adalah memperbaiki sel otak. Nah memperbaiki sel otak kayak apa caranya? Otak ini terbuat daripada lemak.
Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Ketika terbuat dari lemak, berarti tadi ada proses pemecahan lemak menjadi gula ketika kita berpuasa. Ini ada memakai makanan pagi, Panglah sudah lewat 12 jam tadi. Lemak yang diambil adalah jaringan sel-sel otak yang sudah mengalami kerusakan. Jadi apa yang rusak diambili diberesi saberetaan, itu logika kita nih membayangkannya, diambili beretaan dikumpulkan dipacahi jadi BBM tadi, jadi pertalite tadi, akhirnya yang rusak diambil akan digantikan oleh sel-sel yang hanyar. Nah, itu yang memperbaiki sel otak ngarannya, sehingga sel-sel yang sudah tua di dimusnahkan, diganti oleh sel-sel yang lebih muda. Kemudian setelah itu berarti karena sel-sel yang sudah tua sudah kada ada lagi, berarti mengurangi resiko penuaan ataupun memperpanjang umur, ya walaupun umur Allah Ta'ala juga yang BIC, tapi secara keseluruhan untuk penyakit-penyakit penuaan kayak misalnya pikun atau kadang apa bekamih kada marasa kah, kadang gangguan di otak, nah itu bisa diobati dengan berpuasa juga. Jadi jangan berpikir oh bila kada makan kada sehat nih. Kada, ternyata dari sisi keislaman kita, apalagi bisa puasa Senin Kamis atau puasa Daud, itu ternyata efeknya jauh lebih besar. Dan banyak penelitian-penelitian luar negeri, orang-orang Amerika ini bingung juga melihat kita puasaan ya, kalau ininya apa, kenapa orang sehat, dan ternyata banyak penelitian tentang puasa ini, walaupun ini kada menyebutkan langsung KGRN bukan Islamnya ini amun di ini kan puasa ya kalah. Jadi buahnya itu meneliti di tikus, kada boleh meneliti di manusia, soalnya di tikus itu ada diteliti, ada 4 golongan tikus. Satu tikus diberi makan kayak biasa, satu kelompok tikus diberi makan sekanyang-kanyangnya, apa hendak makan dikanyangi. Nah, habis itu ada yang dipuasakan kayak puasa Senin Kamis, ada yang dipuasakan kayak puasa Nabi Daud. Dan yang ternyata yang mencengangkan adalah yang paling cepat mati itu adalah tikus yang paling dikanyangi. Itu sudah kalau ditangguh. Itu ternyata resiko kematian paling besar itu adalah ketika ya tikus tersebut ternyata sama makannya belum tentu makan tuh berejaki ya, kalau berarti ada selalu ada makanan dimakan, akhirnya ternyata itu malah buruk bagi kita. Itu penelitiannya. Yang kedua, yang paling cepat mati adalah tikus yang makan seperti biasa. Dan yang ketiga dan keempat itu sama, artinya yang harapan hidupnya paling panjang itu adalah tikus yang ternyata dipuasakan. Kemudian ada satu lagi penelitian yang menyebutkan, ini penelitian seorang dosen lawan mahasiswa. Jadi dosen non mahasiswa ini, dosennya meneliti mahasiswanya dibagi 2 kelompok. Sebelum dilakukan ujian, satu kelompok mahasiswa itu dipuasakan, dan satu kelompok mahasiswa ditraktir oleh dosennya boleh makan apa aja sebelum ujian. Dan ternyata nilai yang paling tinggi adalah mahasiswa yang puasa. Kenapa? Karena kekenyangan. Mahasiswa yang ininya bukan apa, iya betul, karena konsentrasi tubuh kita itu ada ngarannya akses dari usus ke otak. Jadi akses usus ke otak itu apa? Ada istilah usus itu adalah otak kedua, dimana kalau apa yang kita makan itu akan menjadi hasil proses berpikir kita. Dan apabila kita sekanyang-kanyangnya makan, darah yang ke kepala ini kada sampai lagi, padahal darah ini, otak ini perlu 40-60% darah dari seluruh tubuh. Tapi kalau kita makan sekanyang-kanyangnya, darah itu menurun 20%, semuanya buka ke parut. Jadi akhirnya malah kada kau berpikir. Jadi salah apabila bila puasa aja kada kau berpikir, kada konsentrasi segala macam, ternyata mungkin ada yang salah dengan puasanya. Nah, itu yang kita perlu muhasabah diri nih. Jadi tadi sudahlah mengurangi risiko kerusakan otak, memperbaiki sel otak, kemudian meningkatkan daya tahan terhadap stres juga, tadi sama artinya dengan puasa. Yang kada makan tadi, insya Allah kita sebagai umat Islam pun bisa
menahan stres, menahan ujian, walaupun ujian lahir, ujian batin juga. Nah, tapi untuk mendapatkan semua ini memang ada syaratnya. Nah, ini yang lanjutannya kita bahas. Tapi sebelum itu ulun hendak berkisah sedikit, ada di HP catatannya, kebanyakan catatan. Ini tentang kisah sahabat. Ulun ini tentang kisah sahabat Qais bin Sirmah. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah mendengar, tapi ini bukan cerita yang populer ulun rasa. Qais bin Sirmah. Jadi ceritanya adalah surah Al-Baqarah ayat 183 ini diturunkan, kalau kada salah, kalau kada hilaf, ulun di tahun kedua Hijriyah. Berarti ketika Nabi ada di Madinah. Ketika itu puasa ini masih belum jelas batasannya. Jadi cuma disuruh berpuasa aja, tapi inget mananya tuh masih kada jelas. Sahabat tuh masih ada perselisihan. Jadi kebanyakan sahabat itu melaksanakan puasa adalah ketika dari habis Isya sampai maghrib. Jadi boleh makannya itu antara maghrib sampai Isya aja. Nah, itu kisahnya yang ulun baca. Jadi sahabat Qais bin Sirmah ini buhan panukangan juga nih, begawian barat kisahnya. Jadi seharian begawian, habis itu bulik ke rumah, mungkin imba asar bulik ke rumah, betakun ada bini, yang ada makan apa nih? Wah, mesra rupanya Qais nih, dan ayang. Habis itu wah, ada abahnya ain aja makanan di rumah, nah belum ada menyiapkan, belum tertukar lauk wadah ipat situ atau ke pemina belum. Jadi tempat saya mencariakan dahulu ayah, maka itu aku guring dahulu jam hadang berbuka. Guring Qais bin Sirmahnya tadi, habis itu becari nang bini, becari makan, dapat makanan gak ada tahu di pasar Ramadan, pasar Hanyar kah dapatnya. Habis itu melihat nang laki guring, kada purun membangunkan kelapahan sudah laki. Nah, kisahnya kayak itu. Jadi makanan ada tapi talim puak jam sampai Mbak Isa hanyar bangun Qais bin Sirmah ini. Sudah merasa habis Isa, kada kau makan lagi. Lalu puasa salajur pulang esok harinya, maka begawian. Sampai akhirnya siang hari itu didapatkan bahwa Qais bin Sirmah ini pingsan, siup, kelaparan karena kada sawat makan. Itu kisahnya. Pada akhirnya dari kejadian ini turunlah ayat Al-Baqarah ayat 187 yang ulun bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Ini. Dihalalkan kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, jadi itu asal usulnya sahur. Nah, asal usulnya sahur. Jadi ulun menyinggung kisah ini sedikit. Kenapa? Karena ada hubungan antara kesehatan yang ulun sampaikan tadi, manfaat kesehatan tadi dengan syarat. Syarat pertama adalah sahur. Kada boleh kada bersahur puasa nih. Kenapa? Karena kita menargetkan tadi puasa yang baik adalah puasa yang 12 sampai 14 jam. Ketika kita kada bersahur berarti kita kada ada modal gesan berpuasa itu. Sementara mobil tuh harus berjalan dahulu sebelum memakai yang pertalite tadi. Kalau kada berjalan akhirnya selain daripada lemak, maka yang dipecah itu adalah otot kita malah semakin lemah. Kalau puasanya malah kada sehat juga bagi jemaah yang melaksanakan puasa. Jadi ada syaratnya tadi. Yang pertama sahur, di mana juga banyak hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya waktu-waktu sahur itu adalah waktu yang afdal, di mana sahur itu ada berkah di sana walaupun hanya dengan seteguk air. Kayak apa Islam tuh sedetail itu mengaturakan, namun di agama lain puasa ya kan dipikirkan sahurnya apa. Misalnya ada yang agama yang seharianan berpuasa 24 jam puasa, kalau mikirkan hanya sahurnya kayak apa. Namun Islam sampai ke sahur-sahurnya kan disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun dengan seteguk air atau sebiji kurma, maka kita akan memperoleh berkah sahur itu.
Dan mudah-mudahan tadi dapat juga apa ngarannya manfaat daripada puasa itu. Yang kedua, setelah sahur tentunya makanannya makanan dengan gizi seimbang. Artinya kalau jangan 2, 3, 4 piring sekali sahur sama aja. Pang keluarnya pada jam 10 juga ininya. Hendak sahur sebanyak apapun jam 3 jam 4 tuh pasti sudah lemas. Jadi secara mekanisme awak memang sudah normal seperti itu. 6 jam sudah mulai pengosongan parut, jadi wajar lapar hendak sebanyak apapun makan, kada ada perbedaannya. Kemudian bergizi seimbang antara gulanya, antara protein lauk pauknya, antara sayurnya, mungkin boleh ditambahkan buah-buah ya yang sederhana aja, pepaya kah misalnya kan, semangka kah boleh aja juga supaya lancar pencernaannya. Kemudian syarat yang kedua itu hindari makanan yang tinggi lemak, kurang serat, dan kalau bisa dikurangi berokok bagi bapak-bapaknya. Kenapa? Karena berokok ini juga pun menghalangi proses pemecahan yang lemak tadi sehingga menjadi lebih baik, karena jadi malah jadi racun ngina aimun kada kau mengurangi kada kau mampihi mengurangi daripada yang hari normal pun kada masalah juga perasaan ulun. Kemudian yang terakhir, syarat yang ketiga setelah sahur, kemudian menghindari makanan yang tinggi lemak, kurang serat, dan rokok, juga berbuka puasa dengan gizi seimbang. Buka puasa pun ada syaratnya, yaitu kalau boleh bertahap. Jadi jangan langsung gaspol, ya Allah, ajan ininya orang ajan. Kiranya yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi jemaah segala sabarataan. Ulun bukan ahlinya di sini, tapi ulun mencoba berbagi lah. Mudah-mudahan kita sabarataan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa sampai ke hari raya. Insya Allah bertemu dengan puasa Ramadan tahun depan, memperoleh segala apa yang diharapkan, ibadah kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah, serta segala dosa dan kesalahan kita insya Allah diampuni oleh Allah, sehingga kita pada saat Idul Fitri terlahir bagaimana bayi yang baru dilahirkan ke dunia oleh orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.